Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Amri, peserta CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Air Joman, Kabupaten Asahan. Di sini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan refleksi saya mengenai filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Di antaranya, pendidikan adalah kebun tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang saling terkait dan utuh. Kebudayaan dapat juga disebut sebagai sebuah peradaban. Untuk mencapai sebuah kebudayaan atau peradaban, pendidikan adalah landasan utamanya. Tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebebasan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagian yang pertama, pendidikan dan perubahan. Ibarat tata surya yang terus bergerak dan sangat dinamis. Planet-planet memiliki karakteristik masing-masing dengan segala kondisi dan kecepatannya, namun bergerak pada sumbu yang sama pada masing-masing planet. Planet Merkurius pasti lebih cepat daripada planet Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan seterusnya. Tentu akan memiliki karakteristik masing-masing. Akan tetapi, masing-masing planet tetap berputar pada poros yang beraturan, yang menuju kepada satu titik yang sama. Begitu juga dengan kebudayaan dan pendidikan yang harus dinamis dan terus berubah dalam menjawab tantangan zaman. Tidak boleh berhenti, namun tetap fokus pada orbitnya, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumbu esensial dari kebudayaan itu sendiri. Ketika terjadi pertukaran kebudayaan, tujuannya adalah bukan untuk melemahkan, melainkan untuk saling menguatkan kebudayaan itu sendiri. Bagian yang kedua yaitu 3 kerangka perubahan. Pertama, perubahan itu harus sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu pendidikan zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang banyak perubahannya dan banyak perbedaannya. Begitu juga dengan pendidikan yang ada di desa, memiliki banyak perbedaan dan cara dengan pendidikan yang ada di kota. Yang kedua, perubahan harus mengandung prinsip trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah kita harus memahami dan melakukan dialog kritis dengan sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai budaya yang hakiki dari suatu masyarakat. Berikutnya yaitu konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Yaitu konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar setiap porosnya masing-masing. Pendidikan harus menghargai keunikan dan memerdekakan masing-masing anak, masing-masing insan sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya dari kerangka perubahan ialah apa yang berubah atau objek yang berubah. Di antaranya yaitu budi pekerti. Perubahan harus holistik dan seimbang antara cipta, yaitu pikiran, rasa, yaitu perasaan, karsa, yaitu kemauan, dan didukung dengan jasmani ataupun raga. Ketika perubahan pada budi pekerti terjadi secara seimbang dan holistik, maka akan membentuk suatu kebijaksanaan yang diharapkan pada suatu pendidikan. Bagian ketiga yaitu trilogi semboyan pendidikan. Ingarso sung tolodo, guru di depan menjadi tauladan. Ing madyo mangun karso, guru di tengah memberi semangat. Tutwuri handayani, guru di belakang memberikan dorongan. Dalam hal ini, guru sebagai tauladan bagi murid-muridnya, sebagai panutan bagi murid-muridnya ketika dia berada di depan. Dia sebagai contoh pertama
bagi peserta didiknya. Di tengah-tengah muridnya, guru juga mampu harus memberikan motivasi dan semangat kepada murid-muridnya. Begitu juga pada saat guru berada di belakang, guru harus mampu mendorong siswa dan peserta didiknya agar dapat memiliki kepercayaan diri di dalam proses pembelajaran. Bagian yang keempat yaitu peran pendidik. Pendidik adalah petani atau tukang kebun kehidupan yang berperan memberi tuntunan dan budi pekerti yang sesuai kodrat anak. Anak diibaratkan sebagai benih tumbuhan yang ditanam di lahan yang disediakan oleh petani. Petani hanya dapat memberi air, memberi pupuk, membersihkan rumput-rumput liar di sekitarnya, sehingga anak dapat tumbuh dengan kodratnya masing-masing. Guru harus mampu memberikan pelayanan yang baik agar anak dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menunjukkan perilaku budi pekerti sesuai dengan yang diharapkan di keluarganya maupun di masyarakat. Bagian kelima yaitu menghamba pada murid. Pembelajaran yang menghamba pada murid maksudnya ialah pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidikan memandang anak dengan penuh rasa hormat. Pembelajaran yang berorientasi pada murid adalah pembelajaran yang memahami karakteristik masing-masing siswanya. Guru hanya memberikan fasilitas dan memberi support agar anaknya mampu berkreativitas secara mandiri, sehingga anak memiliki keberanian untuk tampil di depan kelas, untuk tampil menyampaikan pendapatnya dan mau berkolaborasi dengan teman sejawatnya, sehingga memiliki keberanian untuk melakukan eksperimen-eksperimen sesuai dengan kompetensi dan bakat dari masing-masing peserta didik itu sendiri, dan pada akhirnya dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dapat memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budi luhur atau budaya luhur lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya-budaya lain untuk menguatkan budaya itu sendiri. Yang berikutnya yaitu bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Profil yang berikutnya yaitu mandiri. Pelajar yang dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil dari hasil belajarnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak positif baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Itulah profil pelajar Pancasila yang diharapkan melalui filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan dan solusi daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara pada abad 21 yaitu kurangnya minat anak untuk belajar sehingga sulit untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Solusinya adalah dengan memilih model dan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak. Anak yang malas ini menjadi problem bagi proses pembelajaran, terkadang dikarenakan oleh kemajuan teknologi seperti sekarang ini, sehingga dapat menjadikan anak berbuat tidak baik dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu dibutuhkan metode pembelajaran yang menyenangkan, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran-pembelajaran yang memiliki games ataupun permainan-permainan sehingga pembelajaran itu dirasa menyenangkan bagi anak dan pada akhirnya dapat menciptakan generasi-generasi yang merdeka yang memiliki kebahagiaan dan keselamatan yang pada akhirnya mereka merdeka di masa yang akan datang.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan refleksi filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.